Shalom, selamat malam, puji Tuhan saudara, berjumpa lagi dengan kami, Cornelius Media, dalam program Teduh pada malam Sabat ini. Sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, hingga sampai pada malam Sabat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan. Kiranya lewat pekabaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, supaya kami boleh setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai judul pekabaran firman Tuhan dalam program Teduh malam hari ini adalah belajar dari iman Musa. Saudara-saudara, berbicara mengenai iman, kata lain daripada iman tentunya adalah percaya. Percaya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa arti atau definisi daripada iman? Di dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, Rasul Paulus menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengertian iman bagi orang Kristen adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah yang mengontrol akan kehidupan umat manusia, walaupun kita tidak atau belum melihat Allah itu sendiri, ataupun hasil dari keyakinan yang kita yakini. Saudara-saudara, dari ini iman daripada orang Kristen di dalam Alkitab menjelaskan bahwa kita percaya bahwa Allah lah yang mengontrol akan kehidupan kita. Semua orang Kristen merindukan iman seperti ini. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang-orang Kristen menghidupkannya dalam kehidupan kita? Tentunya kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin menceritakan satu kisah di satu kota kecil. Di satu kota kecil ini, di sana tidak ada satupun tempat hiburan malam atau bar yang terdapat di sana. Dan mayoritas dari kota kecil ini adalah orang-orang Kristen. Lalu pada satu ketika, saudara-saudara, akhirnya ada bos besar, dia mendirikan akan sebuah bar di kota kecil ini. Ketika dia mendirikan akan sebuah bar, maka orang-orang Kristen yang ada di kota kecil ini, mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran bar di kota kecil itu. Lalu mereka pun beremuk, mereka ingin mengadakan demonstrasi, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu mereka mengadakan akan doa selama 7 malam. Jadi mereka mengambil komitmen untuk berdoa selama 7 malam. Dan saudara, akhirnya ketika mereka berdoa supaya bar ini dapat dihancurkan oleh Tuhan, baru malam yang ketiga, saudara, doa mereka sudah dijawab oleh Tuhan. Pada waktu itu kilat datang menyambar akan bar tersebut. Kemudian akhirnya bar itu dihanguskan dan hancur. Saudara-saudara, ketika pemilik bar mengetahui bahwa ini karena doa dari orang-orang Kristen, pemilik bar ini menuntut akan orang-orang Kristen. Tetapi orang-orang Kristen ini tidak menerima tuntutan dari pemilik bar, karena menurut mereka tidak bersalah. Dan akhirnya pemilik bar menyewa pengacara, dan juga orang-orang Kristen ini menyewa pengacara yang ada di kota kecil itu. Dan akhirnya masalah mereka harus diselesaikan di pengadilan. Ketika pengadilan berlangsung, saudara-saudara, baru awal mulai daripada pengadilan itu, hakim utama langsung mengatakan, dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Walaupun saya belum tahu yang benar adalah pemilik bar atau orang-orang Kristen, tetapi saya dapat simpulkan di sini adalah ternyata masih pemilik bar yang lebih percaya kepada Tuhan daripada orang-orang Kristen yang berdoa sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, namun sebenarnya tidak percaya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa dapatkan bahwa banyak daripada umat-umat Tuhan
disebut umat-umat Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, mereka masih ragu-ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai sekarang ini banyak umat-umat Tuhan dikatakan umat Tuhan, tetapi masih ragu, masih kurang percaya atau tidak percaya sebenarnya kepada Tuhan. Itu sudah ada di cerita Alkitab, saudara-saudara. Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul 12, di sana menceritakan mengenai satu kisah di mana saudara-saudara di kisah ini, di sana Petrus sedang dipenjarakan oleh Herodes. Ketika Petrus sementara dipenjarakan oleh Herodes, maka di sana orang-orang Kristen mereka mengambil komitmen untuk berdoa kepada Tuhan agar supaya Petrus dapat dibebaskan. Lalu akhirnya saudara mereka berkumpul di satu rumah dan mereka berdoa di sana. Ketika mereka berdoa di sana, pada tengah malam tiba-tiba saudara dengan kuasa ajaib Tuhan mengirim malaikatnya akhirnya membebaskan akan Petrus ini. Dan singkat cerita ketika Petrus dibebaskan, dia kembali, dia datang kepada orang-orang Kristen yang ada di rumah yang sementara berdoa untuk berjumpa dengan mereka. Lalu ketika dia datang, dia mengetuk pintu gerbang, dia memanggil mereka, tetapi hanya satu yang mendengarkan akan suara dari Petrus. Ia adalah Rode, yaitu hamba di rumah tersebut. Kemudian dia mendengar suara Petrus dan saking senangnya saudara-saudara, dia belum langsung membuka pintu, tetapi dia langsung memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dalam saat itu, di dalam rumah saat itu. Ketika dia memberitahukan apa yang menjadi respon daripada orang-orang tersebut, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 13 sampai 16. Ayat 15, Kisah Para Rasul 12 ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, kepada Rode, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka itu malaikatnya. Saudara-saudara, ketika Rode menyampaikan ini, mereka katakan, engkau mengigau. Kalau dalam bahasa Manado, saudara-saudara, bisa jadi dong katakan, sosenos tongana. Masa Petrus ada di luar? Dia ada di penjara. Masa dia ada di luar? Dia sudah dibebaskan. Tetapi Rode memberitahukan Petrus ada di luar. Lalu di ayat 16, Kisah Para Rasul 12 ayat 16. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Lihat saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana dikatakan umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, namun tidak percaya kepada Tuhan. Mereka telah berdoa, namun mereka tidak percaya dengan mujizat yang Tuhan akan buat kepada mereka. Untuk itu saudara, ketika kita melihat cerita tadi dari Alkitab dan juga satu kota kecil tadi, memberikan gambaran pada kita bahwa banyak umat-umat Tuhan, umat-umat percaya namun tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk supaya kita menjadi orang yang percaya, pada malam hari ini kita akan belajar dari satu tokoh iman yang ada di Alkitab, yang akan memberikan pelajaran penting agar supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tokoh iman tersebut adalah Musa. Saudara-saudara, walaupun secara fisik Abraham adalah bapa daripada umat percaya, namun kita harus ketahui bahwa Musa lah pemimpin umat percaya yang pertama. Dialah yang pertama yang membawa umat percaya kepada penyembahan kembali kepada Allah. Dan bahkan saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 17 ayat 5-6, Musa lah satu-satunya tokoh di dalam Alkitab yang memperoleh gambaran di mana Allah datang menghadap di hadapan banyak orang. Bukan itu saja, Tuhan bahkan rela dipukul bagaikan hamba saat Musa memukulkan tongkatnya ke batu yang mana Allah berdiam di atasnya. Dan di sini hanya hambalah yang biasanya datang menghadap dan bahkan rela untuk dipukul. Hal ini menyatakan bagaimana dekatnya hubungan antara Musa dengan Tuhan. Bahkan kita bisa ketahui bahwa Musa jugalah yang menulis akan Torah, 5 buku Musa dari Kejadian sampai
sampai Ulangan. Dan 5 buku ini adalah 5 buku yang paling tua. Dan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana luar biasanya Musa. Bahkan Daniel mengakui dan mengagumi akan tulisan daripada Musa di dalam Daniel pasal 9. Bahkan Yesus setelah kebangkitannya, Yesus juga menghargai dan mengagumi akan kitab Musa di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-27. Namun saudara, walaupun Musa hebat dalam menulis, Musa hebat dalam hal-hal yang lain, tetapi yang menjadi kehebatannya yang terbesar bukan pada hal-hal yang tadi. Bukan hal ketika dia hebat menulis. Tetapi kehebatan daripada Musa yang terbesar adalah dia memiliki iman yang luar biasa. Memiliki iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Iman yang benar-benar meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan. 2 pelajaran yang dapat kita pelajari dari iman Musa pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, pelajaran yang pertama yang kita bisa belajar dari perjalanan iman Musa adalah hanya orang beriman sajalah yang mau merubah identitasnya. Dari seorang pangeran yang penuh dengan segala kemewahan, kekayaan, kekuasaan, meninggalkan itu menjadi seorang hamba. Musa dia melakukan akan hal ini. Kita tahu bersama dia adalah seorang pangeran dari kerajaan Mesir. Seharusnya semua dia sudah miliki. Semua kekayaan, harta. Tetapi saudara-saudara, karena panggilan Tuhan, karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia rela meninggalkan akan semuanya itu. Kalau kita bandingkan dengan kisah di dalam perjanjian baru, kisah perjanjian baru mengenai orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, di sana kita bisa lihat ada seorang muda yang kaya. Yesus mengajak, Yesus memerintahkan untuk meninggalkan akan hartanya, bagikan pada orang miskin dan mengikut dia supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia tidak meninggalkan akan harta yang dimiliki. Dia ingin masuk surga, dia ingin mengikuti Yesus, tetapi dia tidak mau meninggalkan akan hartanya. Sehingga saudara-saudara, dia gagal dalam hal ini. Saudara-saudara, seharusnya orang muda yang kaya ini memiliki iman sama seperti Musa. Iman yang luar biasa, yang mau merubah akan identitasnya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari dari perjalanan iman Musa. Pelajaran yang kedua adalah, saudara, hanya orang beriman sajalah yang mau bertahan di dalam memimpin bangsa yang bebal dan keras kepala. Kita tahu bersama Musa dipanggil Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari perhambaan di Mesir. Ketika baru awal saja dia diperintahkan untuk menjadi seorang pemimpin dari bangsa Israel, kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 2, di sana 2 orang Israel Ibrani, mereka menolak kepemimpinan Musa. Baru awal dipanggil ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 14, mereka katakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir kemarin itu? Saudara-saudara lihat, baru awal panggilan dia memimpin akan bangsa Israel ini, dia sudah ditolak oleh bangsanya sendiri. Bangsa yang bebal dan keras kepala. Bahkan sesudah mereka keluar dari tanah Mesir untuk mengadakan perjalanan ke tanah perjanjian, mereka tidak mau mendengarkan akan Musa. Mereka bersungut-sungut tentang minuman, makanan. Dan mereka katakan seakan Tuhan tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Saudara-saudara sekalian, hanya orang beriman sajalah, hanya sama seperti Musa beriman sehingga dia dapat bertahan dalam segala teror yang ada, dalam segala cobaan hidup yang ada. Kenapa Musa memiliki iman yang begitu teguh dalam perjalanan kehidupannya? Apakah dia tidak pernah mengeluh, saudara-saudara? Tentunya saudara-saudara sebagai manusia, Musa pernah mengeluh. Karena di dalam Bilangan 11 ayat 14, Musa katakan bahwa aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini.
sebab terlalu berat bagiku. Musa dia mengeluh. Namun saya percaya, saudara-saudara, pengeluhan daripada Musa sama seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia dalam keadaan manusia. Dalam Matius 26 ayat 39, Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Musa sama seperti itu, saudara-saudara, saya yakin dan percaya. Dia mengeluh dengan tugas, beban, tanggung jawab yang dia harus pikul. Tetapi dia katakan, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Dia tidak menyerah, tetapi dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang membuat Musa boleh bertahan, saudara-saudara? Apa yang membuat Musa sehingga walaupun dia harus meninggalkan apa yang dia miliki, walaupun dia harus memimpin bangsa yang bebal dan keras kepala, apa yang membuat dia bertahan? Jawabannya, saudara-saudara, yang membuat Musa bertahan adalah karena dia memfokuskan akan pandangan, akan kehidupannya, seluruh kehidupannya kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa tujuan kehidupan kita saat ini? Apakah kekayaan? Apakah pangkat atau kedudukan? Semuanya itu ada akhirnya, saudara-saudara. Semuanya itu tidak akan dibawa sampai mati. Kehidupan kekal di surga yang seharusnya menjadi tujuan utama bagi kita umat-umat Tuhan yang percaya. Mari kita lihat dan baca bersama tujuan perjalanan pahlawan iman kita di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Kita bisa melihat bagaimana pahlawan-pahlawan iman seperti Musa, seperti Habel, Nuh, ini tujuan mereka. Di dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan katakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara, pahlawan iman kita, Habel, Nuh, Musa, mereka merindukan suatu tanah air sorgawi. Dan seharusnya ini yang menjadi kerinduan bagi kita, umat-umat Tuhan yang percaya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 menambahkan, saudara, bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah pendatang dan perantau, bukan tempat tinggal kita yang tetap. Rumah kita itu ada di sorga, saudara-saudara. Itulah sebabnya, sebagai umat-umat Tuhan, mari kita memfokuskan untuk supaya kita boleh dapat memiliki akan kerajaan sorga. Pada malam hari ini, kita sudah mempelajari akan dua hal mengenai pelajaran penting dari perjalanan kehidupan iman Musa. Yang pertama, kita bisa melihat karena iman Musa merubah identitasnya. Kemudian yang kedua, karena iman Musa bertahan memimpin bangsa yang bebal dan keras kepala. Kenapa dia memiliki iman yang luar biasa, saudara-saudara? Karena dia memfokuskan akan iman dia, memfokuskan akan pandangan segala kehidupannya kepada upah yang Tuhan akan sediakan bagi dia, yaitu kerajaan sorga, yaitu tanah perjanjian. Sehingga saudara-saudara, dia boleh bertahan dan dia boleh setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Pelajaran bagi kita malam hari ini, biarlah melalui iman daripada Musa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, supaya kita boleh setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita. Ada doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Engkau berikan pada kami. Pada malam Sabat ini, kami telah mempelajari akan pekabaran firman Tuhan pada program teduh ini. Biarlah lewat pekabaran firman Tuhan yang telah kami pelajari, bisa kami lakukan itu dalam kehidupan kami, supaya Tuhan, kami boleh memiliki akan iman yang teguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, tidak menjadi orang yang percaya namun tidak percaya. Tetapi Tuhan, kami dapat setia, kami dapat percaya selalu, sehingga Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau akan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Engkau berikan pada kami. Berkati untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini. Kiranya berkat dari surga menjadi bagian mereka, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku